Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat bersama-sama kembali di acara Ruang Kesehatan Rahasil TV dan Radio yang mudah-mudahan akan membuat kita semakin faham bagaimana melewati hari-hari dengan jauh lebih sehat, dan tentu saja apa yang akan diberikan sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti akan mengisi tabung jiwa kita yang akan membawa kita menjadi jauh lebih cerdas dalam menyikapi kesehatan. Untuk siang hari ini yang hadir adalah Dr. Gita Tiara Paramita dari Rumah Sakit Melia. Beliau sudah ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah melangkah ke Rahasil untuk berbagi. Hari ini topik kita adalah tentang ibu menyusui dan bekerja. Nah, ibu menyusui sekaligus ibu tersebut bekerja. Topik yang sangat menarik karena biasanya kesulitan kita adalah pilihannya anak apa pekerjaan ya. Baik, kita akan simak sepenuhnya yang disampaikan oleh Dr. Gita Tiara Paramita dari Rumah Sakit Melia pada siang hari ini terkait dengan ibu menyusui dan bekerja. Silakan, Dok. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya kepada Rahasil. Hari ini saya Dr. Gita dari Klinik Laktasi Rumah Sakit Melia Cibubur diberi kesempatan untuk sharing tentang ibu menyusui yang bekerja. Seperti kita ketahui, ayah, bunda, zaman sekarang banyak perempuan yang bekerja di luar rumah. Nah, biasanya umumnya setelah masa-masa cuti hamil akan selesai dan kembali bekerja, ada yang menyiapkan diri untuk menyapi, ada yang menyiapkan diri untuk menyiapkan susu formula, karena ada kekhawatiran jika ketika bekerja sulit untuk memberikan ASI, bagaimana caranya menyusui sementara ibunya di tempat kerja dan bayinya ada di rumah. Namun sesungguhnya walaupun ibu tersebut menyusui tetap bisa dilakukan walaupun ibunya bekerja. Bagaimana itu bisa terjadi? Tentu nanti akan kita bahas satu persatu. Kenapa harus tetap menyusui? Biasanya umumnya di Indonesia itu cuti hamil hanya berlangsung sampai setelah melahirkan sampai usia bayi menjelang 3 bulan atau 3 bulan. Seperti yang pernah kita sampaikan sebelumnya di ruang kesehatan sebelumnya tentang standar pemberian makan pada bayi dan balita, bahwa sesungguhnya dianjurkan menyusui itu sampai 2 tahun. Di Islam pun juga demikian, dianjurkan sampai 2 tahun. Jadi 3 bulan saja itu tidak cukup, belum cukup untuk bayi. Bahkan diharapkan ASI eksklusif itu sampai 6 bulan. Sampai 6 bulan. Dulu sebelum ada standar infant feeding dari WHO 4 bulan, tapi sekarang sudah maju lagi ternyata 6 bulan. Otomatis jika ibu hanya sampai 3 bulan belum sampai ASI eksklusifnya itu tersebut. Kita berupaya memenuhi haknya si bayi dan juga haknya ibu untuk bisa menyusui. Nah, kenapa harus sampai 6 bulan? Karena sesungguhnya kebutuhan nutrisi bayi itu dicukupi hanya oleh ASI sampai usia 6 bulan. Dan paling aman untuk pencernaannya bayi sampai usia 6 bulan. Sebelum usia 6 bulan, kalau diberikan makanan tambahan seperti makanan padat, pencernaan bayi ini belum siap. ASI yang masih lebih cocok untuk pencernaan bayi. Setelah usia 6 bulan, selain pencernaannya sudah siap, kemampuan dia oromotornya untuk mengunyah makanan pun sudah mulai ada sehingga lebih siap untuk menerima makanan padat. Itu sebabnya dilakukan menyusui saja, ASI saja sampai usia 6 bulan. Nah, walaupun ibu itu bekerja diharapkan bisa tetap menyusui agar haknya bayi, haknya ibu untuk bisa memberikan ASI dan menyusui bayinya tercapai. Nah, keuntungannya seperti kita sudah ketahui bahwa ASI banyak manfaatnya untuk bayi dan ibu itu sendiri. Paling cocok untuk pencernaannya bayi dan tailor-made ASI itu untuk kebutuhan bayi. Ibu yang menyusui bayinya cocok ASInya untuk bayi dia yang susui. Ya, jadi ini hanya ada di ASI, tidak ada di susu formula, tidak ada di makanan-makanan lain, hanya ada di ASI. Bahkan setiap harinya komposisi ASI itu berubah sesuai dengan kebutuhannya bayi. Ini luar biasa. Masya Allah, ini luar biasa. Hanya ASI yang bisa demikian. Itu sebabnya
sayang sekali kalau kita hentikan sebelum waktunya, ya. Jadi dianjurkan sekali terus menyusui walaupun sedang bekerja. Selain itu juga meningkatkan bonding dengan ibu. Proses menyusui itu tidak hanya sekedar memberikan ASI ayah bunda, tapi juga sekaligus di situ ada memberikan keamanan, memberikan kenyamanan, meningkatkan kelekatan antara ibu dan bayinya. Setelah seharian di luar rumah bekerja dan pulang ketemu bayi, bonding itu masih tetap ada dengan menyusui, ya. Itu sebabnya sangat dianjurkan untuk lanjutkan menyusui walaupun sedang bekerja. Hal yang harus dilakukan oleh ayah bunda jika ingin tetap meneruskan ASI-nya walaupun bekerja adalah persiapan yang matang. Persiapan ini dimulai sejak hamil, ya, sejak hamil. Bahkan kenapa harus sejak hamil? Harus sejak hamil karena perlu ilmu yang cukup, ilmu yang mumpuni untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan menyusui di awal. Jadi, semenjak hamil dianjurkan untuk banyak baca, banyak ikut pelatihan atau seminar tentang menyusui itu sendiri. Jikalau diperlukan menemui konselor menyusui di usia kehamilan 28 minggu dan usia kehamilan 36 minggu. Nanti di sana akan diberitahukan tentang bagaimana ASI diproduksi, kemudian teknik menyusui yang tepat seperti apa, lalu bagaimana manajemen menyusui yang tepat. Nah, diharapkan setelah siap sebelum lahir, ibu dan ayah dan bunda itu akan siap ketika bayi lahir. Oh, saya akan menyusui bayi saya. Oh, ternyata memang ketika baru lahir itu ASI saya belum keluar. Itu adalah hal wajar dan ini akan diberitahukan sejak hamil, gitu. Nanti ASInya akan seberapa banyak, ibu tidak akan panik, ayah bunda tidak akan panik ketika tahu bahwa oh, yang keluar hanya segini, padahal itu cukup untuk bayi. Jadi dengan menambah ilmu sebelum kelahiran akan lebih siap menghadapi tantangan dari luar ataupun mitos-mitos yang banyak berhamburan di luar. Bisa siap untuk saya siap menyusui, saya tahu harus bagaimana caranya, saya tahu itu kenapa. Nah, dengan siap yang luar biasa, siap secara mental, secara ilmu, secara fisik, maksud saya, otomatis ketika bayi lahir, ibu dan ayah dan bunda ini akan siap untuk menyusui bayinya, untuk memberikan ASI, untuk tahu bagaimana jika ada masalah minta pertolongannya kemana dan bagaimana apa yang harus dilakukan. Persiapan selama hamil adalah banyak-banyak membaca, cari tahu dari sumber yang tepat, temui konselor menyusui jika diperlukan. Setelah melahirkan, yang perlu dilakukan apa? Lakukan menyusui dengan teknik menyusui yang efektif. Yang efektif agar apa? Agar tahu bagaimana caranya, agar tahu bagaimana prosesnya, agar tahu nanti apa yang dilakukan jika ternyata tidak sesuai dengan harapan. Misal, jika ada masalah menyusui, misalnya payudaranya bengkak, bagaimana mengatasinya, apa yang harus dilakukan. Itu nanti bisa ketahuan kalau misalkan sudah posisi pelekatannya efektif, sudah oke. Nah, nanti kenapa tetap bengkak? Apakah ada masalah? Apakah ada masalah secara anatomi di mulut bayi? Atau apakah ada masalah di payudara ibunya? Jikalau ada infeksi, apakah penyebabnya dari kurangnya frekuensi? Ataukah karena luka di puting? Ataukah teknik menyusui yang kurang efektif? Itu bisa dicari penyebabnya. Bisa tenang dulu kita ketika ada masalah. Jadi selama proses sudah bayi lahir, lakukan proses menyusui dengan teknik yang efektif, dengan manajemen menyusui yang efektif. Jadi tahu bayinya kebutuhannya terpenuhi dengan baik dan juga tahu bahwa berat badannya bayi naik sesuai dengan harapan, sesuai dengan kurva pertumbuhan berat badannya. Kemudian selama cuti hamil ini, selama proses habis persalinan, yang perlu dilakukan adalah biasanya jika lahiran di rumah sakit atau di tempat yang ada klinik laktasinya, akan dianjurkan menemui klinik laktasi untuk dievaluasi proses menyusuinya sudah tepat atau tidak. Itu pada usia 7 hari dipertemukan, dievaluasi. Dia akan dilihat berat badannya seperti apa, pertimbangannya seperti apa. Nanti akan tahu jika ada masalah akan langsung diatasi dari awal. Nah, kemudian biasanya kalau udah bagus, semuanya sudah oke, akan disuruh kembali lagi di usia bayi 40 hari untuk menyiapkan apa? Menyiapkan ketika ibu sudah mulai bekerja. Menjelang bekerja, di usia 40 hari bayi dibawa ke temu konselor menyusui, yang akan diajarkan adalah
Bagaimana cara ibu menyajikan ASI perah? Bagaimana cara ibu menyimpan ASI perah? Bagaimana cara pengasuh yang akan dititipi bayi memberikan ASI perah yang efektif dan yang aman untuk proses menyusui langsung? Nah, kita akan bahas tadi tentang persiapan menjelang bekerjanya ya. Jadi nanti ketika bayi sudah mulai usianya menjelang udah sebulan atau menjelang 40 hari, kita mulai siap nih untuk ibu bekerja, menyiapkan persiapan nanti. Yang harus dipersiapkan adalah selain ilmunya, perlu diketahui kapan saya mulai menabung si ASI perah ini. Sesungguhnya secara ilmu, secara teori, ASI perah yang usianya paling dekat dengan usia bayi adalah yang paling baik, yang paling ideal. Namun jika kondisi pekerjaan ibu nantinya, rasanya tidak mungkin jika saya memerah dalam sistem kejar tayang, artinya memerah siang ini untuk dipakai besok siang atau besok pagi. Nah, khawatirnya tidak sempat selama di kantor segala macam dipersilahkan diperah atau disimpan ASI perahnya jauh-jauh hari. Disesuaikan dengan penyimpanan lemari kulkas, penyimpanan untuk penyimpan ASI perahnya. Jadi disesuaikan dengan ketahanan si tempat menyimpan ASI perah tersebut. Yang paling ideal tapi adalah yang paling dekat dengan usia bayi. Berapa banyak yang harus disiapkan, itu akan disesuaikan dengan kebutuhan bayi nantinya. Selama proses menyiapkan, proses menabung, tabunglah sedapat mungkin. Caranya, jika ibu sedang menyusui di payudara kiri, sampai selesai, sampai bayi lepaskan sendiri, kemudian tawarkan payudara kanannya. Setelah dia selesai, dia lepaskan sendiri, baru tawarkan payudara kanannya. Jika dia sudah tidak mau menyusu, maka yang kanan ini yang diperah. Nah, hasil perahan ini bisa disimpan untuk ditabung. Ya, tapi kalau dia masih mau menyusu, susui saja dulu. Utamakan menyusu langsung selama ibu masih di rumah. Menyusu langsung selama ibu masih di rumah. Ya, baru setelah selesai sesi menyusu itu dilakukan, baru lakukan perah untuk disimpan. Nah, kalau nanti sudah mulai mendekati waktu-waktu menjelang bekerja 1 bulan sebelum bekerja biasanya, buat simulasi. Buat simulasi jikalau ibu meninggalkan bayi selama 1 jam dulu. Nanti biar pengasuhnya tahu bahwa habisnya selama 1 jam hanya sekian cc, biasanya minumnya jam segini, bisa tahu. Lama-kelamaan ditingkatin dari 1 jam menjadi 3 jam, kemudian naik lagi jadi 5 jam, terus ditambah sampai akhirnya simulasi itu seolah-olah ibu bekerja selama, misalkan meninggalkan rumah selama 8 jam, seperti itu ya. Kemudian bagaimana sih cara kita untuk mendapatkan si ASI perah? Tentu saja dengan diperah ya, ayah bunda. Cara perah itu tapi ada 2 macam, dengan alat dan tanpa alat. Dengan alat, mungkin sudah pernah lihat di iklan atau orang memompa dengan alat. Alat pun bermacam-macam. Ada juga yang tanpa alat, hanya menggunakan tangan yang sudah diberikan pada kita. Ini sangat praktis dan paling efektif. Kenapa? Derajat urutan dari yang paling bisa mengosongkan payudara, yang paling baik adalah dari hisapan mulut bayi, dan yang kedua adalah dari tangan sendiri, tangan yang diperah. Baru yang terakhir adalah dengan menggunakan alat. Nah, saya akan menjelaskan pertama kali dengan tangan dulu. Yang perlu dilakukan ketika melakukan perah menggunakan tangan, namanya teknik Marmet. Ini teknik Marmet. Ya, hanya cuci tangan saja dengan sabun, dibersihkan, kemudian diperah payudaranya. Nanti ketika dilakukan pemerahan ini akan diselingi dengan pemijatan. Jadi dilakukan perah dengan posisinya, tangan yang memerah misalkan tangan kanan, payudara perah misalkan payudara kanan. Jadi jari telunjuk dan ketiga jari lainnya, jari tengah sampai jari kelingking ada di dasar payudara, di bawah payudara. Yang sebelah jempolnya ada di atas daerah hitam sekitar puting, namanya areola, di atas areola ya. Telunjuk yang ini letaknya di areola bawah, jadi jam 6 dan jam 12 dulu pertama. Kemudian nanti misalkan ini payudara ya, misalkan kita akan merah payudara, misalkan tangan kiri saya adalah payudara, tangan kanan saya yang akan memerah. Ini begini bentuknya. Kita tekan ke arah dada ditekan, lalu pijat ke arah puting. Bukan digeser.
Umumnya kesalahan pemula adalah dengan menggeser. Kalau menggeser ini tidak memijat, tapi hanya menggosok kulit saja. Hasilnya ASI tidak akan keluar sesuai dengan harapan, kemudian nanti kulitnya akan lecet, ibunya akan stres karena ASI tidak keluar. Ya, sementara stres itu sendiri akan menghambat pengeluaran ASI. Jadi kita ulang lagi ya. Misalkan bayangkan tangan kanannya adalah yang akan memerah, yang akan diperah adalah payudara kanan atau kiri ya. Saya simulasikan payudaranya adalah kepalan tangan kiri saya. Jadi taruh 3 jari dari jari tengah sampai jari kelingking ada di dasar payudara untuk menyangga payudara bunda. Kemudian telunjuknya ditaruh di areola, daerah hitam sekitar puting namanya areola. Di areola bawah arah jam 6, jempolnya di arah jam 12, tepat di tepi luarnya, bukan di areola, tepat di tepi luar areolanya. Lalu tekan ke arah dada, kemudian pijat ke arah puting, pijat ya tanpa digeser. Lalu lepaskan, perlahan. Tidak buru-buru, perlahan, sesuai kita menyerupai hisapan mulut bayi di payudara. Bayi ketika menghisap ke payudara, dia tidak cepat-cepat seperti ini, dia akan ada jedanya. Kita juga menyerupai seperti itu. Lalu diputar ke arah jam 3 dan jam 9, atau ke arah jam 1 dan jam 5, seperti itu. Salah, 1 dan jam 7 maksudnya. Nah seperti itu ya, dicoba, jadi di sekelilingnya. Keuntungannya kalau pakai teknik cuman pakai tangan aja dengan teknik marmet itu akan lebih mudah mengetahui daerah mana yang masih padat ASInya ya. Kemudian kalau pancarannya sudah berkurang baru dilakukan pemijatan sekitar 1-2 menit. Pijat-pijat biasa, pijat-pijat sekitar payudaranya, dipijat-pijat untuk rangsang oksitosin yang berperan mengeluarkan ASI dari payudara. Setelah selesai, perah lagi seperti itu. Ya, itu cara pakai tangan. Ini nggak akan ketinggalan kalau pakai tangan. Dan ini bisa dipakai untuk keadaan darurat, misalkan di kantor bunda ketinggalan pompanya, pakai tangan saja, ya. Kemudian yang kedua, pakai alat. Pakai alat pompa ini ada macam-macam. Ada pompa yang manual, ada yang elektrik. Pilih pompa yang paling dirasa nyaman. Kalau misalkan rasanya kalau pakai manual itu menghambat tugas atau menjadi bikin terburu-buru atau bagaimana, sebaiknya ya pakai yang elektrik. Tapi kalau dirasa saya kayaknya lebih nyaman pakai yang manual, pakai yang manual. Yang diutamakan dari pemilihan pompa adalah yang pertama kenyamanan. Kemudian yang kedua, ukuran cupnya itu harus sesuai dengan ukuran payudara, ukuran putingnya. Jangan sampai nanti ketika pompa digunakan menjepit puting payudara dan akhirnya malah melukai bahkan merobek. Jangan sampai ya. Jadi sesuaikan. Kalau bisa sebelum beli ada biasanya jasa penyewaan untuk dibeli. Misalkan merek A, coba sewa merek A sebelum dibeli. Cukup nggak? Sesuai nggak? Nyaman nggak? Itu yang penting nyaman ibunya. Kalau ibunya merasa tidak nyaman atau kesakitan itu percuma, oksitosin akan terhambat, yang ada ASInya tidak akan keluar. Sementara kita harapkan ASI terus keluar ya. Nah kemudian pilihlah pompa yang daya hisapnya bisa diatur. Jadi karena menggunakan alat ini tidak sama dengan menggunakan tangan, tidak sama dengan ketika bayi menghisap langsung, perlu daya hisap yang bisa diatur untuk merangsang oksitosin, merangsang terjadinya refleks pengeluaran ASI. Nah, ada alat yang bisa, kalau daya hisap seperti ini dia akan merangsang si let down refleks itu sendiri, baru oksitosinnya bisa keluar, ASInya bisa keluar. Nah, lebih pilih seperti itu, dan juga bisa daya hisapnya bisa diatur sesuai dengan kenyamanan ibu, biar nggak terlalu sakit juga tidak terlalu lambat. Kemudian disesuaikan juga dengan kebutuhan. Tadi kebutuhan sudah dibahas ya, kebutuhan apakah saya perlu yang manual, elektrik, double pump atau single pump. Nah itu disesuaikan saja dengan tingkat kesibuknya ibu bekerja seperti apa ya. Banyak, alhamdulillah zaman sekarang tersedia banyak. Yang tidak boleh dipakai alat perahnya adalah perah trompet yang balonnya merah. Itu bukan buat penyimpanan ASI. ASInya tidak akan steril di situ karena balon merahnya sendiri. Kalau misalkan kita perah, ASI akan masuk ke balon merah, sementara balon merah tidak bisa dibersihkan ya. Nah, yang terakhir memilih alat pompa. Alat pompa itu harus yang bisa dibersihkan semua bagiannya. Semua bagiannya bisa dibersihkan, jangan sampai ada bagian yang sulit dibersihkan. Pilih pompa yang praktis yang bisa dibersihkan semua bagiannya.
Itu untuk memilih pompa. Yang mana yang lebih bagus? Kalau secara teori lebih baik menggunakan tangan. Tapi kalau ibu merasa tidak nyaman, pakai alat pun tidak mengapa, ya. Kemudian setelah ASI ini diperah, apa yang harus dilakukan? Tentu saja disimpan. ASI perahnya disimpannya menggunakan wadah apa? Plastik kah, kresek kah, botol kah, botol apa? Yang paling disarankan adalah botol kaca. Kenapa? Lemak akan menempel di plastik. Jadi lemak ASI kalau ditaruh di plastik, lemak ASInya akan nempel di plastik. Tidak akan ikut keluar ketika ASI itu dikeluarkan dari dalam plastik. Jadi gunakan botol kaca. Sedapat mungkin gunakan botol kaca. Ya, dan botol kaca ini mudah disterilisasi dan tidak akan rusak setelah disterilisasi. Kantong ASI yang plastik pun itu kan hanya sekali pakai yang harus langsung dibuang, ya, nggak bisa dipakai ulang lagi. Jadi dengan menggunakan botol kaca lebih aman, lebih hemat juga. Kemudian kalau tidak mengapa, darurat pakai botol plastik yang ada, bisa kehabisan botol kaca, adanya botol mungkin punya botol plastik bekas apa, tapi yang pasti harus bersih dulu, benar-benar disterilkan, ya, sedapat mungkin seperti itu. Kemudian simpan jika bermaksud menabung dalam jangka waktu lama, misalnya dari usia sebulan ditabung, sementara bayi usianya 3 bulan baru bisa digunakan ASI perahnya, rencananya digunakan usia 3 bulan, maka simpanlah di freezer. Karena apa? Di freezer bisa tahan sampai 3 bulan untuk kulkas yang 1 pintu, ya. Tapi kalau kulkas yang 2 pintu bisa 6 bulan. Ya, jadi tergantung tuh penyimpanannya seperti apa. Apakah di rumah ada kulkasnya 1 pintu, apakah di rumah kulkasnya 2 pintu, atau di rumah punya chest freezer atau kulkas yang seperti simpanan es krim. Nah, kita bahas ya penyimpanannya seperti apa. Kalau ditaruhnya di ASI fresh, ASI perah yang segar, yang baru diperah, kita langsung taruh di kulkas yang bagian bawah, bukan di freezernya, ditaruhnya di paling belakang, bukan di pintu, di paling belakang supaya dekat dingin. Itu bisa tahan 3-8 hari, kurang lebih 3-8 hari, ya. Nah, kalau misalkan maunya ditaruh di freezer dan kulkas saya 1 pintu, berarti tahannya 3 bulan. Tapi saya maunya di freezer dan kulkas saya 2 pintu, tahannya bisa sampai 6 bulan. Saya punya chest freezer, bisa tahan sampai 6 bulan sampai 12 bulan, begitu. Namun sangat disarankan sekali jika ingin memberikan ASI perah setelah ibu bekerja, gunakanlah yang paling dekat usianya dengan bayi. Jadi yang ibu tabung dari usia 1 bulan itu bisa digunakan untuk cadangan darurat jika yang ibu sediakan paling dekat usianya dengan usia bayi itu sudah kehabisan, nggak apa-apa. Walaupun usianya, misalkan si ASI perah itu usianya usia bayi saat usia 1 bulan, masih jauh lebih baik daripada digunakan susu formula, ya. Nah, kemudian bagaimana cara saya menyajikan ASI perahnya setelah disimpan? Apakah langsung diminum dingin-dingin, diminum atau beku-beku itu langsung dipanasin? Nah, kita akan bahas itu ya. Kalau ditaruhnya di freezer otomatis beku seluruhnya. Sangat tidak disarankan dipanaskan. Sangat tidak disarankan menggunakan microwave. Kalau menggunakan microwave berhati-hati karena ada titik didih, yang masih ada di situ bisa membakar mulut bayi, ya. Jadi sebaiknya begini caranya, 24 jam sebelum akan digunakan, diturunkan dari freezer ke kulkas bawah. Lalu dibiarkan di situ, nanti akan mulai cair perlahan. Nah, kemudian setelah itu jika ingin disajikan tapi masih ada yang beku, bagian yang beku, maka baru direndam di air hangat boleh, atau dialiri dengan air biasa boleh sampai bekunya hilang. Kalau sudah cair seluruhnya langsung diberikan atau dihangatkan lagi kalau jika masih dingin, ya. Tergantung bayinya. Kalau bayinya ternyata suka dengan ASI yang dingin, ASI perah yang dingin, kenapa tidak? Diberikan saja, tidak akan masalah. Tapi kalau ternyata nggak suka dan suka yang dihangatkan, hangatkan saja kok. Direndam dengan air yang hangat-hangat kuku, tidak perlu yang panas tapi hangat-hangat kuku. Itu sudah cukup. Tidak perlu direbus, karena kalau dengan pemanasan sampai merebus, bahkan sampai mendidih ASInya, itu akan merusak protein ASI, ya. Kemudian jika nanti diambilnya dari kulkas bawah, jadi dari ASI fresh itu sendiri yang ditaruh di kulkas bawah, mau disajikan kurang lebih sama. Kalau mau hangat ya direndam dulu di air hangat, kalau mau langsung dingin silahkan diberikan. Lalu bagaimana memberikannya sementara ibunya tidak ada di rumah?
Jadi pengasuh yang akan memberikan dengan menggunakan alat selain DOT. Kenapa? Karena kita mencegah terjadinya kemunduran dari si bayi, kemampuan menyusu si bayi. Kemampuan menyusu bayi kepada ibu. Penggunaan DOT ini kami sangat-sangat anjurkan, tidak anjurkan karena bisa menyebabkan bingung puting terutama pada bayi di bawah 6 bulan. Ya, di bawah 4 bulan, 4 sampai 6 bulan itu bisa cenderung bingung puting. Bingung puting itu apa? Bingung puting itu bayi tidak bisa melekat efektif ke payudara. Yang paling ringan, dia hanya cuma bisa mau diputing saja. Sementara menyusui yang efektif itu, bayi menyusui sampai ke daerah areola. Dia buka lebar mulutnya, tidak mencucu seperti ngisep jempol. Sementara kalau bingung puting ringan, dibetulin tetap saja ada di puting. Kemudian, kalau yang paling berat, dia menolak ibu. Dia menolak ibunya untuk disusui oleh ibunya. Nah, kita mencegah itu terjadi, maka hindarilah DOT. Gunakan media selain DOT. Mau sendok boleh, mau cangkir boleh, mau sloki boleh, mau pipet asal yakin bisa membersihkan dengan baik semua bagiannya, silahkan. Ya, nanti si pengasuh ini harus dilatih dari awal. Tidak cukup seminggu sebelum bekerja, biasanya perlu waktu paling cepat pun sebulan sebelum bekerja. Kalau bisa lebih lama dari itu silahkan. Karena bagaimanapun, bayi yang tadinya disusui langsung, menghisap langsung ke payudara, akan berubah metode minumnya dengan tidak diberikan oleh ibunya langsung. Dia akan dipegang oleh pengasuhnya, dia akan diberikan lewat media lain. Keinginan dia untuk menghisap jadinya digantikan oleh alat lain. Nah, ini akan perlu adaptasi untuk bayi sehingga perlu waktu, perlu latihan, perlu pembiasaan baik bagi pengasuhnya maupun si bayi itu sendiri. Biasanya pada ibu bekerja akan ada perubahan siklus di mana ketika ibu pulang bayi jauh lebih aktif dan jauh lebih sering menyusu. Itu adalah hal yang wajar. Hal yang wajar karena fase oralnya bayi masih begitu kuat di usia di bawah 6 bulan sehingga dia mencari kenyamanannya lewat hisapan. Jadi ketika bunda pulang, bundanya pulang, dia langsung mencari ibunya, langsung menyusu terus seolah-olah seperti tidak minum sama sekali, padahal sih tidak. Ya, tetap pantau berat badannya bayi setiap bulannya, baik di posyandu maupun ke bidan maupun ke dokter anak, dokter umum dimanapun, timbang rutin untuk tahu bahwa status nutrisinya oke. Nah, kemudian setelah mulai bekerja, yang harus dilakukan apa? Bicarakan dengan atasan, dengan rekan kerja bahwa ibu atau bunda minta waktu untuk perah. Waktu perah selama di kantor disamakan dengan frekuensi menyusu selama di rumah agar tidak terjadi kelambatan produksi. Misalnya kalau di rumah setiap 2 jam, maka perah juga setiap 2 jam. Ya, seperti itu, perah dari kedua payudara setiap 2 jam, minta waktunya, minta izin pada atasan atau pada rekan kerja bahwa saya ada kemungkinan perlu waktu untuk memerah. Bawa alat-alat yang diperlukan, misalnya cooler bag, ice gel atau ice pack, botol kaca, alat perah jika diperlukan, apron menyusui. Jika darurat ternyata ruang menyusuinya penuh atau ruang menyusuinya tidak ada, maka bisa menggunakan apron menyusui. Disarankan sekali untuk memerah di tempat yang bersih. Jadi kalau ternyata tidak ada ruang laktasi di kantornya, walaupun itu terdengar sangat menyedihkan ya, tidak ada ruang laktasi di kantornya, jangan di toilet. Jangan di toilet ya bunda, kita akan menyediakan makanan untuk bayi kita yang akan kita bawa pulang untuk bayi kita, jangan disediakan di toilet, jangan disiapkan di toilet ya. Minta ruangan yang lagi tidak dipakai atau bagaimana supaya tetap bisa memerah di tempat yang bagus, tempat yang bersih. Kita akan menyiapkan makanan untuk anak kita, maka perlu tempat yang baik ya. Peraturan perundangan untuk melindungi hak ibu bekerja yang menyusui itu sudah banyak sekali. Sudah banyak sekali, bahkan diatur harus ada ruang laktasi di setiap kantor, di setiap perusahaan. Ada aturannya, ukurannya, itu ada. Jadi kalau misalkan ternyata di kantornya belum ada, bisa ditanyakan, bisa diajukan, karena ada peraturannya. Ada haknya juga untuk ibu yang bekerja untuk bisa memberikan ASI-nya. Jadi kalau misalkan ketika saya harus perah tapi dilarang, itu tenang, ada peraturannya. Ada peraturan perundangan yang melindungi bunda
ya. Jadi terus semangat menyusui. Saya harapkan ibu bekerja dimanapun di Indonesia ini bisa menyusui bayinya sampai 2 tahun, sampai ASI eksklusifnya terpenuhi, ibu dan bayi tetap sehat. Sekian itu saja untuk sementara. Subhanallah. Terima kasih Dokter Gita dan Ikhwan Akhwat. Kalau seandainya kebimbangan ada selama bulan puasa ini, apakah juga menyusui sambil diperah-perah akan tidak jadi masalah? Silakan saja bertanya kepada Dokter Gita, nanti kami akan lanjutkan kembali. SMS di 08111 999 juga WA, dan Anda bisa telepon langsung ke 845 15 12.